Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Apa kabar saat ini? Saya tanya apa kabar saat ini, kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab saya yakin kalau saya tanya apa kabar, pasti Bapak Ibu Saudara bilang Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik. Bahkan seringkali orang meresponnya dengan kata, oh luar biasa dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara pada kenyataannya betul-betul Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik atau dalam keadaan luar biasa terlebih lagi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Namun ada banyak orang seringkali apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang dia alami dalam hidupnya. Ada banyak orang berkata, I'm okay, saya dalam keadaan baik-baik saja. Padahal tidak seperti apa yang dia ucapkan itu keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan ada orang yang menyadari betul kontradiksi keadaan itu, namun juga ada begitu banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya dia tidak dalam keadaan oke. Ada something wrong di dalam diri dia yang pada suatu saat itu akan menjadi bom atom yang akan meledak. Nah, itu sebabnya dalam konten saya kali ini saya memberi judul Sehatkah Saya? Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takabur dulu. Kalau seakan-akan semuanya fine-fine saja, kita harus betul-betul mengoreksi diri kita sampai sedalam-dalamnya. Sebab tanpa kita sadar, ada beberapa bagian di dalam alam bawah sadar kita yang kita tidak bisa kendalikan pada suatu saat ketika itu disentuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang kejiwaan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan kami dalam keadaan baik-baik. Dan seharusnya memang kami harus selalu dalam keadaan baik. Karena kami mempunyai Tuhan yang sangat amat teramat baik. Yang selalu menjaga hidup kami, memelihara hidup kami, dan melakukan segala yang terbaik dalam hidup kami. Seharusnya kami betul-betul dalam keadaan yang baik. Namun seringkali tanpa kami sadari Tuhan, kami menutupi segala sesuatu. Sehingga orang-orang melihat kami dalam keadaan baik-baik. Itu sebabnya Tuhan, selidikilah hati kami. Engkau yang paling tahu keberadaan kami, dan Engkau yang paling tahu apa yang sedang menjadi pergumulan kami hari ini. Selidiki hati kami Tuhan, dan jagalah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu dalam keadaan sungguh-sungguh teramat baik. Oleh karena-Mu, terima kasih Bapa, tuntun kami di dalam pembahasan kali ini, berikan kami hikmat dan kerendahan hati, untuk kami boleh memahami dan siap ditegur dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya. Dan biarlah ini menjadi doa kita bersama, supaya Tuhan membawa kita berjalan di dalam kebenaran-Nya. Kau dengar seruan hatiku, ya Yesus, gunung batuku. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya. Kau dengar seruan hatiku,
hatiku. Ya Yesus, gunung batuku, Kau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu hatiku percaya. Bawalah daku berjalan dalam kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan. Biarlah ini menjadi doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, supaya sungguh kita hanya berjalan di jalan yang Tuhan tujukan bagi kita di dalam kebenaran-Nya. Saya mau ajak kita buka sama-sama firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-18. Supaya kita mengirit waktu Bapak Ibu Saudara, jadi saya hanya bacakan sampai ayat yang ke-8 saja. Nah, judul dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, Elia ke Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Elia yang baru mengalami kemenangan dan membunuh para nabi-nabi lain itu. Dan ketika dia mendengar ancaman dari Isabel, ayat yang ketiga katakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, yaitu gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara,
Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang keempat tadi. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Elia berkata apa di ayat keempat? Dia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan di awal, mungkin saat ini kita sedang merasa baik-baik saja, secara physically, maupun dengan situasi dan keadaan kita saat ini. Bahkan mungkin saat ini kita sedang merasa berada di atas gunung spiritually. Semuanya berjalan baik dan lancar. Dengan begitu banyak hal dan kesibukan yang kita lakukan, sehingga kita merasa sudah berhasil, bahkan merasa sudah menjadi berkat. Namun Bapak Ibu Saudara, Nabi Elia juga pernah ada dalam situasi itu. Ia juga baru mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana dia baik-baik saja. Bahkan mungkin dapat dikatakan sangat baik-baik saja. Namun ketika ada triggernya, malah ia menjadi begitu ketakutan dan ingin mati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia menang atas nabi-nabi Baal itu, tapi dengan ancaman seorang wanita, dia merasa begitu ketakutan, melarikan diri, bahkan dia minta dicabut nyawanya. Padahal dia baru mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Rupanya ada yang tidak sehat dalam dirinya, yang mungkin tanpa dia sadari. Apa itu? Kesehatan emosinya yang selama ini ternyata tidak terjaga dengan begitu baik. Terbukti Bapak Ibu Saudara, tidak terjaga dengan begitu baik. Sebab kalau terjaga dengan begitu baik, tidak akan dengan begitu mudah, semudah membalik telapak tangan, situasi dia tiba-tiba berubah. Dan mungkin hal itu juga bisa terjadi dalam diri setiap kita. Berapa banyak dari kita mencoba untuk menyibukkan diri yang sebenarnya hanya bertujuan untuk melupakan masalah-masalah yang ada. Dan semua usaha itu sebenarnya sedang menguras emosi kita. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, kita mencari pelarian dalam kesibukan pelayanan, Zoominar, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa melakukannya sehari, bisa sampai 2-3 kali Bapak Ibu Saudara. Dan kita merasa, wow, sampai suatu ketika trigger itu muncul dan kita tidak berdaya untuk menahannya. Maka kita pun akhirnya meledak seperti Nabi Elia. Mungkin saat ini tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami kejenuhan, kebosanan, kesepian dalam rutinitas kita sehari-hari. Lalu kita mencoba untuk mengatasinya dengan cara menyibukkan diri kita dengan berbagai macam hal. Tanpa kita sadari, kita sedang membuat diri kita berputar-putar di padang gurun, sehingga kita
tenang dan tidak bisa fokus untuk berjalan menuju tanah Kanaan, tempat di mana Tuhan sesungguhnya menginginkan kita berada. Tetapi kenyataannya yang sering kali terjadi justru kita berada di tempat yang salah dan melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Yang kita perlu perbuat saat ini adalah datang kepada Tuhan dan mintalah kepada Tuhan untuk dibukakan apa yang sebenarnya menjadi masalah kita yang terdalam. Dan akuilah bahwa kita tidak dalam keadaan yang sehat dan kita membutuhkan pertolongannya. Arahkanlah pikiran kita kepada hal-hal yang positif, yang patut kita syukuri, dan bukan kepada hal-hal negatif seperti yang dilihat Nabi Elia. Bahwa ia merasa ia telah berbuat sesuatu dan merasa sendirian. Padahal Bapak Ibu Saudara masih ada 7.000 orang yang masih tinggal bersama dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perlambat langkah kita supaya ada waktu bagi kita untuk beristirahat di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan terhadap Elia untuk memulihkannya. Supaya kesehatan jiwa kita juga terpelihara dengan baik. Janganlah menyibukkan diri dengan banyak hal-hal yang tidak penting menurut Tuhan, sehingga kita melalaikan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan bagi kita untuk kita lakukan. Jagalah kesehatan kita dengan mendekat dan tinggal tenang di hadapannya. Mintalah kepada Tuhan untuk Dia membawa kita berjalan di dalam kebenarannya, di dalam jalan-jalan yang sudah ditunjukkannya bagi setiap kita. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kau dengar seruan hatiku, ya Yesus, gunung batuku. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya. Kau dengar seruan hatiku, ya Yesus, gunung batuku. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Bawalah aku ya Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu.
Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, ajarlah aku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, ajarlah aku ya Tuhan. Ajarlah aku ya Tuhan. Ajarlah aku ya Tuhan. Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, di jalan-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti, hanya Engkaulah Tuhan yang tahu kedalaman hati kami. Bawalah kami Tuhan berjalan bersama-Mu. Dia mendengar setiap seruan hati kita, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Dia mendengar, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya Dia tahu betul sampai sedalam-dalamnya hati kita. Ketika kita meminta kepada Dia untuk menyelidiki hati kita, bukan berarti bahwa Dia tidak tahu. Dia sudah tahu, tetapi Dia perlu pengakuan dari setiap kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Nya, bahwa hanya Dia yang dapat memulihkan hidup kita. Apapun bagaimanapun keadaan kita saat ini, Dia terlalu sanggup untuk mengubah hidup kita. Dia terlalu sanggup untuk memulihkan kita. Itu sebabnya datang mendekat kepada Tuhan, minta supaya Dia membawa kita berjalan di jalan-Nya, jalan kebenaran, sehingga kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Haleluya. Bapa yang selalu dapat mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk melihat seperti Engkau melihat, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, Engkau melihat jauh ke dalam dasar hati kami. Mampukan kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini, pasti ada maksud yang baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di hidup kami saat ini, pasti ada saatnya kami melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun badai gelombang yang tengah menghantam hidup kami saat ini, badai itu pun pasti akan berlalu, dan akan ada pelangi yang indah setelah itu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pemelihara hidup kami
yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendasar dari hidup kami. Sebagaimana Engkau begitu peduli dan memelihara Elia, kami percaya Tuhan, Engkau juga begitu peduli dan mempedulikan dan memelihara hidup kami semua. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan kami merasa Engkau sedang berdiam diri, di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Engkau selalu hadir di setiap keadaan kami. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.